I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there some... Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sejahtera buat kita, salam sehat semua. Puji Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, tapi pemerintah kita tetap mengusahakan teknik bagaimana kita bisa tetap sekolah walaupun dalam belajar online. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum ibu memperkenalkan diri, ada baiknya anak-anak kami coba diklik tombol subscribe di bawah ini. Ya, ibu ulangi sekali lagi, diklik tombol subscribe di bawah ini dan klik notifikasi. Dan jangan lupa like. Baiklah anak-anak sekalian, perkenalkan, ibu bernama Menak Nainggolan. Mengajar di sekolah kita, membawakan mata pelajaran IPS khususnya kepada anak-anak kami kelas 9 dan ada juga di kelas 8, satu kelas yaitu di 8. Oke, bagaimana anak-anak, segar semua nak? Ini masih hari pertama loh kita masuk. Jadi ibu harap kita bisa saling menyenangkan. Ketika ibu memberikan materi pelajaran, ibu sering memberikan paparan kepada anak kami sekalian. Kiranya anak-anak juga memberikan perhatian kepada kita. Ibu tidak lama-lama memberikan pengajaran. Nanti kita ada bisa komen nanti di bawah ini apabila ibu sedang bertanya. Nanti kita bisa sharing. Ya. Baiklah, karena ini masih pertemuan pertama kita, sebelum kita lanjut ke materi topik kelas 9 yang sesungguhnya yang sudah terkurikulum, ibu ajak dulu kembali kepada anak-anak kami sekalian. Apakah anak-anak semua sudah mengerti benar apa itu pelajaran IPS? Apa yang perlu kita pelajari di dalam IPS? Dan apa manfaatnya kita belajar IPS? Kalau dulu masa kurikulum sebelumnya ini, masa KBK, masa KTSP dulu, saya waktu ibu dulu SMP seperti kalian, pelajaran IPS ini terdiri dari geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah, sekarang ini di dalam kurikulum kita yang 2013 ini, pelajaran kita ini disebut namanya IPS terpadu. IPS terpadu, yaitu mulai dari sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Jadi pada pertemuan pertama ini anak-anak kami jangan bertanya-tanya. Mungkin ada di antara kalian yang tidak suka dengan pelajaran IPS. Ibu sering temui itu, tidak suka pelajaran IPS karena katanya membosankan. Bukunya tebal, catatannya tebal. Tapi kalau untuk saat ini, kenapa kita harus bukunya tebal? Memang di situ tadi kita belajar yang pertama pelajaran sejarah. Diuraikan satu persatu ya. Itu tadi ada 4 mata pelajaran yang dipadukan di dalam kita belajar SMP. Nanti kalau kamu sudah SMA, SMK lanjutan lagi, itu akan terpisah lagi. Nah, kalian hanya setahun di SMP di ini kan di kelas 9 nah. Kalian nggak ngulang lagi kan? Nanti kalian akan jadi SMA, SMK dan yang lain-lainnya. Ibu harap seperti itu. Semua guru menginginkan kamu itu menjadi siswa yang baik belajar
dan nanti akan hasil yang maksimal sehingga kamu lulus dengan baik. Bukan lulus dengan COVID ya nak. Oke lah. Oke, ibu akan uraikan dulu satu persatu. Itu yang pertama, pelajaran sejarah. Ini yang sering menimbulkan kita banyak catatan tebal-tebal, gurunya bercerita terus. Kenapa begitu? Karena kita waktu di kelas 7 kalian belajar prasejarah, ada sejarah. Nah, itu sewaktu di kelas 7 kita katakan belajar sejarah di kelas 7, di kelas 8, di kelas 9 itu ada bedanya, ada tingkatannya. Ibu berikan salah satu contoh. Contohnya di dalam kita waktu belajar peta. Di kelas 7 pernah menggambar peta enggak? Ya, komen di bawah ini ya. Pernah enggak menggambar peta rumahnya? Ibu harap pasti kalian sudah pernah. Disuruh ibu gurunya yang kelas 7. Nah, jadi kalau waktu kelas 7 kita belajar sejarah itu, ibu kasih salah satu contohnya menggambar peta. Petanya itu yang peta lokal. Katakanlah karena kita tinggal di Sumatera Utara, pasti kalian disuruh gurunya menggambar Sumatera Utara. Sumatera Utara pada semester 1. Ya, Sumatera Utara. Di sini kita. Nah, setelah itu, setelah kamu gambar Sumatera Utara, kamu pasti disuruh menggambar peta rumahmu. Peta rumahmu. Tujuan salah satunya adalah supaya kamu mengetahui letak rumahmu itu di sebelah mana matahari terbitnya. Karena kita tidak bisa lupa, namanya peta itu harus kita tahu timur, utara, selatan, barat. Katakanlah dulu 4 penjuru yang harus kita secara besarnya. Ya. Setelah kelas 8 kamu belajar peta bukan lagi hanya Sumatera Utara, tapi seluruh Indonesia. Ini akan kita ketahui waktu kelas 8 di semester ganjil, semester 1. Kemudian di semester 2-nya, semester genapnya, kita sudah masuk ke sebagian ke Asia Tenggara. Seperti itu, nah itulah dia bedanya. Nah, setelah di kelas 9 kita mempelajari peta khusus Asia Tenggara. Itulah salah satunya kita belajar sejarah. Perbedaan tingkat materi yang diajarkan dari kelas 7 ke 8 9. Paham ya nak mengenai materi ya? Jadi di kelas 9 nanti kita melulu belajarnya dunia. Yang kita bicarakan perekonomian dunia internasional. Jadi jangan lagi kembali nanti ibu bolak-balik kita ke kelas 7. Makanya ibu sampaikan ini pengantar ini secara detail supaya anak-anak mengulang kembali pelajaran itu di rumah kelas 7, kelas 8 sehingga di kelas 9 ini kita langgeng. Karena pelajaran IPS ekonomi kelas 9 ini sudah mengantar kamu nanti ke pelajaran ekonomi IPS di tingkat SMA dan SMK. Ya, yang kita pelajari di kelas 9 ini nanti sudah kamu temukan di kelas 10, di kelas 11, bahkan di kelas 12 nanti di pelajaran ekonomi dalam neraca penyesuaian perekonomian di kelas 9. Itu nanti di semester genap. Iya. Oke, baiklah. Jadi manfaat kita belajar sejarah itu tadi, kita ambil manfaatnya supaya kita tidak mengulangi kepahitan sejarah-sejarah semasa masa perjuangan bangsa Indonesia. Yang awalnya Indonesia itu belum ada, tapi dia hanya sebuah kepulauan Nusantara. Nah, untungnya ada masuknya penjelajah samudra yang dari negara-negara yang memang membutuhkan apa yang ada di wilayah Nusantara itu. Yang pertama seperti Spanyol, ini belajar ya di kelas 8 ya. Ibu sudah ajarkan ini di kelas 81, jangan lupa loh. Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris. Spanyol ini memboncengi Cina, kemudian yang Prancis ini nanti mengikut dia Belanda. Setelah itu penjelajahan samudra itu di sana ada sejarah. Setelah itu kita mengenal namanya masuknya Belanda.
Nah, ini singkat-singkat aja ya nak, ini nggak detail. Ibu hanya merintis saja, sekedar mengingatkan saja. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu yang paling pahit kita lihat pada masa Belanda dan Jepang. Pada masa Belanda ada 350 tahun. Pada masa Jepang 3,5 tahun. Tapi ingatlah satu hal anak-anak sekalian, bahwasannya meledaknya Perang Dunia I pada masa Belanda itu tahun 1945, itulah puncaknya Indonesia bisa merdeka. Pada masa power of vacuum atau tidak adanya kekuasaan di Indonesia. Jadi oleh Soekarno mengambil kebijakan dan mengambil kesempatan untuk memerdekakan Indonesia ketika Jepang dibom oleh balas dendam Nagasaki dan Hiroshima pada saat Perang Dunia I. Mereka balas dendam, itulah meledaknya Perang Dunia II. Ya, itulah meledaknya Perang Dunia II, sehingga kota pusat Sakura Jepang itu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pihak sekutu, sehingga Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia semua keluar dan berangkat ke Jepang. Pada saat itulah terjadi vacuum of power di Indonesia, tidak ada yang berkuasa di Indonesia. Maka oleh Pak Soekarno tadi dengan grupnya mengadakan itu secara singkat. Itulah dia yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, secara singkat itu pahit kan anak-anak, ditambah lagi masa Jepang selama 3,5 tahun menguasai semua apa yang sudah pernah dibuat oleh Belanda. Kalau kita katakan Belanda itu kan, ingat ya kelas 81, Belanda itu tidaklah mutlak dia menjajah. Tapi tanpa Belanda bisa kita katakan Indonesia itu tidak terbentuk oleh apa-apa ya. Oleh Belanda lah yang membentuk Indonesia itu ada. Kalau dulu masa penjelajahan samudra, Indonesia itu hanya disebut sebagai wilayah Nusantara. Baik anak-anak, itulah sekedar manfaat daripada sejarah. Artinya supaya kita jangan kembali lagi, tapi kita, anak-anak kami sekalian, supaya belajar lebih baik lagi, supaya kita bisa mengisi kemerdekaan yang sudah dibuat oleh para nenek moyang, para pejuang-pejuang bangsa, khususnya kita renungkan, yang kita doakan selama setiap upacara, itu para pahlawan yang memperjuangkan negara Republik Indonesia, supaya kita tidak lagi terulang ke masa. Kenapa Indonesia dijaga? Kenapa Indonesia dikuasai? Karena Indonesia pada saat itu masih kebanyakan buta huruf, ya, pendidikan masih tertinggal, pola pikir masih jauh rendah. Jadi oleh karena itu mereka datang ke wilayah Nusantara, mereka singgah di wilayah Nusantara yang sekarang dikatakan milik Indonesia. Ya, di kelas 8 sudah fokus, sudah ibu ajarkan itu ya, penjelajahan samudra itu, masuknya perdagangan dari Portugis ke Spanyol masuk ke Pulau Jawa, itu semua sudah kita jelaskan di kelas 8 ya nak ya. Jangan lagi lupa. Jadi yang tidak bertemu sama ibu waktu kelas 8 nggak apa-apa ya nak, nanti kita ulang lagi di rumah, kita tinggal melanjutkan. Jadi supaya jangan terjadi lagi sejarah pahit-pahit lagi Bu, itulah tujuannya kita dikasih belajar sejarah lagi oleh kurikulum pemerintah Indonesia kita ini. Bukan artinya kita mau berperang lagi seperti nenek-nenek moyang kita. Oke, baiklah anak sekalian, Ibu akan lanjutkan apa tujuannya kita belajar IPS yang kedua tadi, yaitu geografi. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana muka bumi. Di kelas 7 anak-anak sudah belajar mengenai bentuk dan pola muka bumi Indonesia. Mulai dari dataran rendah, dari lautan, ya, di sini daerah Belawan bisa kita lihat ini semua laut. Ini yang biru ini adalah samudra, ya. Mulai daripada dasar laut ini adalah dataran paling terendah di muka bumi kita. Khususnya ini di daerah Indonesia. Ini daerah paling terendah, paling terdalam. Yang biru tua ini. Kalau yang biru muda ini sudah daerah laut. Ya. Disinilah kita mengenal adanya dataran sangat rendah, ada dataran rendah tepi pantai, ada dataran semakin tinggi, dan bahkan peta kita ini, Ibu sudah pernah memberikan apa arti warna ini yang ditulis dalam legenda-legenda ini. Kita akan membuat seperti ini nanti ya nak. Tapi peta kita bukan lagi Indonesia lagi. Apa tadi? Tadi dia bilang kan, peta untuk kelas 9 yaitu dunia, Asia Tenggara, itu secara kecilnya. Secara besarnya kita nanti masuk semua Eropa. Nanti kalau udah kalian buka buku yang sudah, buku pakai yang sudah diambil dari perpustakaan, itu nanti bisa kalian lihat di sana semua peta-peta yang akan kita pelajari di buku ini buku paket yang sudah diambil dari perpustakaan ya.
Ini sudah buku paket yang sudah diambil dari perpustakaan. Ya. Oke. Jadi bagaimana manfaat geografi tadi? Bagaimana kita menjaga dan melestarikan muka bumi yang bentuknya tadi beraneka ragam. Yang bentuknya tadi beraneka ragam. Iya. Beraneka ragam. Kenapa kita harus melestarikan dan menjaga pola muka bumi itu? Karena masing-masing muka bumi tersebut di daerah manapun kita tinggal ini yang dihuni oleh manusia ini, itu semuanya memberikan mata pencaharian kepada namanya makhluk hidup. Katakan kita manusia. Semua manusia, semua kita bisa hidup dari bentuk muka bumi yang beraneka ragam. Ada yang tinggal di dataran rendah sebagai nelayan. Ya, itu kan mata pencarian, nak. Ada di sini enggak yang orang tuanya punya mata pencarian nelayan? Ya, silakan komen di bawah ya sayangnya. Ya. Nah, pasti mata pencariannya adalah nelayan. Kemudian ada enggak yang di dataran datar itu sebagai pedagang? Nah, seperti ibu ini, kita sekarang di Kota Medan, daerah datar. Ibu mata pencarian ibu sebagai guru. Nah, itu. Kemudian sebagai yang ada orang tuanya berdagang, itu kita lihat itu ada pusat pasar di belakang sekolah kita. Ada Medan Mall, semuanya itu ya. Itu semua pusat-pusat untuk mencari nafkah. Kemudian ada lagi kita lihat di daerah Brastagi. Apa yang ada di sana? Petani sayur. Kemudian ada lagi di kebun. Ada kebun kelapa sawit, ada kebun cengkeh dan sebagainya. Dan bahkan dengan adanya segala tumbuhan yang beraneka ragam di seluruh daerah dataran yang ada di muka bumi Indonesia, semuanya itu disenangi oleh para penjelajah samudra. Itulah mereka maka berdatangan pada saat itu singgah di wilayah Nusantara. Ya, itulah dulu ya nak ya, sekedar sekilas manfaat daripada kita belajar geografi untuk bisa kita melestarikan. Yang mana kalau di daerah rendah kita harus bisa menjaga supaya jangan banjir. Kalau di dataran tinggi bagaimana caranya supaya jangan terjadi longsor. Ya, itu hanya sekilas, nah ibu mengingatkan saja. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran ekonomi yang ketiga, yaitu mengenai ekonomi. Nah ini puncaknya anak-anak sekalian. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Kelas 7 sudah pasti dipelajari dengan detail. Ya karena betul kan? Kita mempelajari bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita. Ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan, coba sebutkan nak. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan tambah lagi ada kebutuhan mewah. Seperti ini kita pakai fasilitas HP Android kita ini. Kalau dulu sudah dikatakan ini kebutuhan mewah, tapi kalau sekarang ini sudah dikatakan kebutuhan primer. Jadi berubah ya nak. Kenapa berubah? Karena memang harus, benar tidak? Sekarang kita tidak bisa belajar tanpa punya Android dan tidak punya paket. Dulu itu kebutuhan mewah nak, tapi kalau sekarang itu sudah kebutuhan pokok. Tidak boleh tidak. Kalau tidak kamu tidak bisa mendengarkan ibu mengajar, iya kan sayang? Nah, jadi ya nak apa-apa. Ya puji Tuhan orang tua masih bisa memberikan kalian semua fasilitas ya kan? Makanya baik-baik berdoa, puji Tuhan sama yang kuasa, ya, baik-baik sama orang tua supaya rezekinya ada, supaya orang tuanya itu bisa mencari nafkah dengan tenang. Jadi anak-anak belajar di rumah. Sekalipun kamu buka HP seperti ini, jangan cari alasan chatting sana sini. Belajar sesuai dengan roster, belajar ya nak. Setelah itu kerjakan PR. Itulah dia. Jadi ketika kita belajar ekonomi nak, kita tahu mengatur keuangan kita. Tadi pelajaran ekonomi itu artinya adalah salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia itu memenuhi kebutuhannya. Ya, kita manusia kan nak. Ulangi sekali lagi. Kalau mau catat boleh catat nanti ya. Nanti boleh kamu ulang-ulang nanti video ini biar supaya bisa kamu catat. Tapi mungkin kalau di buku kelas 9 tidak ada lagi karena ini adalah pengantar. Tapi tanpa pengantar kita tidak bisa lanjut. Ibu ulangi sekali lagi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sangat jelas. Kebutuhan kita banyak kan nak? Sangat banyak. Makanya orang tua, ibu di rumah itu, waduh suka pusing, kayak ibu suka pusing itu. Banyak kali permintaan anak ibu.
sudah dikasih uang sekolah, beli baju ulang tahun, liburan, beli HP, beli segala macam, ganti HP. Waduh, nggak tahu lagi. Tapi ya itulah, puji Tuhan semua masih kita bisa sehat-sehat. Tapi ingat satu hal tadi, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada yang boleh ditinggalkan dulu, dan ada yang tidak perlu harus ada. Itu sekilas ya nak. Jadi ketika kita belajar IPS ekonomi, kita mampu memanage keuangan kita. Kesimpulannya, manfaatnya belajar ekonomi itu kita tidak akan pernah punya utang kalau tidak buat bikin usaha. Ingat itu. Tapi kalau kamu pun tidak bisa buat usaha, sia-sia juga kamu belajar ekonomi sayang. Begitu. Ya. Jadi tujuan ekonomi itu pertama sekali tadi, belajar ekonomi, kita jangan terlibat dengan utang. Kayak kata orang tua kita dulu, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar uang keluarmu daripada pendapatanmu. Nanti akan detail Ibu ajar di kelas 9. Rumus ekonomi itu adalah I sama dengan C tambah S. I itu adalah income atau penghasilan, C itu adalah konsumsi, S itu adalah saving, tabungan. Itulah rumus ekonomi. Jadi setiap kita belajar ekonomi, ingat rumus ini. Ketika kamu bisa melakukan rumus ini, kami yakin kamu tidak akan hidup kesusahan di masa depan. Ingat, I adalah income. Apa itu income? Penghasilan kita. Sama dengan C tambah S. Itu. Ketika ada pendapatan kita, yang pasti ada pengeluaran kita, plus harus ada tabungan kita. Ingat itu nak. Walaupun itu misalnya tabungan itu berupa emas, boleh ya. Kayak orang tuamu di rumah ada itu beli emas, bolehlah itu tabungan. Suatu saat kalau kau perlu sekolah itu bisa dijualkan. Nah, karena ya ibu-ibu perlu juga berhias kan. Kayak ibu perlu juga berhias. Nah, jadi gitu. Boleh juga sambil menabung sambil berhias. Benar enggak? Ada enggak ibu-ibunya kayak ibu suka berhias? Nah, harus kayak gitu supaya semangat nak. Kalau kamu nggak berhias, aduh letoy, nggak semangat belajar, iya kan? Jadi ibu seperti itu, harus semangat. Semangat kita itu berarti kita harus berhias, harus cantik. Nah, tahu kan? Kita suka cantik kan nak? Begitu. Iya, harus ganteng. Cowok-cowok pengen sepatu keren, minta sama maknya, sepatunya harus bermerek, harus ori. Nah, daripada asalkan ori dari monjak jadi ya kan? Oke, itulah dia. Jadi kalau asik, kalau belajar ekonomi asik, kita harus cerita tentang uang, ada uang kita. Uang kita nggak pernah kosong loh nak. Begitu. Tapi tadi harus bisa memanage. Jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Kalau sudah sempat lebih besar pasak, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, tak ada pula tabunganmu. Mampuslah, streslah kita. Teruslah sakit kepala, asam urat, kolesterol, pening dan sebagainya. Hindari ya enak ya. Jadi mungkin ya sekarang kamu bisa mulai berpikir, tapi kalau di orang tua kamu bisa melakukan itu, masa depanmu akan cerah. Oke baik, yang terakhir pelajaran IPS yang terakhir itu yaitu sosiologi. Iya, anak-anak sekalian jangan dulu bosan sosiologi. Pelajaran sosiologi mempelajari tatanan hidup kemanusiaan. Di dalam pelajaran sosiologi nanti kita di kelas 8 sudah ada itu, ada pranata sosial. Nah, ada penyimpangan sosial, ada penyakit sosial, ada pengendalian atau pencegahan penyakit sosial. Ya. Apa yang kita pelajari di sana? Pranata sosial, menata kehidupan kita. Bagaimana kamu bergaul dengan yang lain? Ibu katakanlah dulu, kalau kita lihat sekarang itu pranata sosial yang ada di negara Republik Indonesia, ada itu dibikin logonya kayak Tutiyuri Handayani. Itu pranata sosial yang mengaturkan orang yang sedang berada di pendidikan. Makanya anak-anak kalian ini sebagai seorang siswa adalah gambaran disiplin terhadap masyarakat sekitar. Jangan sama kamu anak siswaku dengan anak-anak yang tidak sekolah. Ya nak ya, harus beda. Lihat, ibu juga sebagai gurumu tidak sama ibu seperti yang bukan guru. Bisa kamu lihat. Nah, kamu harus bisa jadi contoh di sekitarmu. Harus beda anak siswa yang duduk di bangku sekolah, yang dididik oleh guru, dengan yang tidak sedang mengalami pendidikan di luar sana. Banyak loh nak yang tidak bisa seperti kamu sekolah.
Tapi mudah-mudahan negara Indonesia kita sudah menanggulangi. Kalau hanya untuk sekitar program 9 tahun, pemerintah kita sudah mengupayakan dengan dana BOS, yaitu mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5 hingga kamu kelas 9. Kamu kelas 9 sekarang untuk belajar, wajib belajar 9 tahun Indonesia. Jadi kalau kalian kelas 9 tidak lagi bisa puncak memahami namanya belajar dasar seluruh ilmu pengetahuan, di mana lagi? Oleh karena itu jadi di dalam pelajaran sosiologi ini, manusia itu tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Sama seperti kita. Kalau tidak ada gurumu, kamu bagaimana belajar? Dan ibu juga, kalau tidak ada kamu, bagaimana untuk apa ibu belajar? Dari mana ibu mencari nafkah? Yang jelas kan kalau tidak ada siswa, apalagi yang ibu kerjakan? Jadi seperti itu Makanya kita ini semua saling membutuhkan. Iya. Baik lagi kehidupan kamu di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Di dalam kamu satu kelas dengan temanmu, pergaulan dengan tetanggamu. Jangan pernah kamu menyakiti temanmu. Jangan ada perbedaan di antara kamu. Misalnya orang tuamu kaya, lalu ada kawanmu itu yang miskin di sampingmu, lalu kamu ejek-ejek. Tidak bisa. Jelas-jelas di pelajaran IPS itu semua sama, apalagi sama ibu. Ibu paling tidak suka seperti itu. Ibu paling suka namanya keadilan. Ya. Tidak suka ibu itu ada yang ditonjolkan, ada yang cari-cari muka sama gurunya. Nggak boleh ya sayangnya, nggak boleh. Itu makanya kita belajar IPS sosiologi ini supaya kita menata bagaimana cara hidup kita, cara bergaul kita kepada teman. Artinya supaya saling menyenangkan. Jangan menyakiti teman. Ya, coba pelajari dia. Jangan asal mencemplung saja. Nanti kau ejek dia, oh jelek kali kau, jangan. Bodoh kali kau, jangan. Oh kau orang miskin ya, bapakmu kawin lagi ya, ini nggak boleh Itu semua sudah diaturkan Tuhan hidup kita bagaimana. Oleh karena itulah maka pemerintah mengadakan pelajaran sosiologi ini supaya dari mulai anak-anak terpelajar diberikan materi ini supaya kamu kelak dari mulai seorang pelajar sampai kamu masuk ke dunia kerja, dunia berumah tangga, kamu itu bisa menata gaya hidupmu sebagai seorang makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Berarti harus membina hubungan antara satu dengan yang lainnya, tidak menonjolkan diri, tidak mengatakan kehebatan. Semua kita hebat, semua kita bodoh, semua kita pintar, semua kita bodoh, semua kita kaya, semua kita miskin, semua kita cantik, semua kita jelek, semua kita ganteng. Ibu cantik nggak? Iya. Jadi kalian semua ibu lihat cantik dan ganteng. Tuhan sudah menciptakan kita ciptaan yang luar biasa. Sedikit ya ke pelajaran agama, tapi jangan lupa pelajaran sosiologi itu diantar dari akhlak mulia. Tanpa kamu mengenal akhlak mulia yang tertuju kamu tidak ada kamu takut kepada yang sang pencipta, tidak bisa kamu lakukan itu. Kalau sekedar hanya bergaul sesama manusia, kamu pasti lupa, pasti ada kamu yang menonjolkan diri. Tapi ingatlah satu hal, yang kuasa dari atas melihat kamu. Oleh karena itu, baiklah kamu berlaku sebagai sesamamu manusia. Sesama pelajar harus saling menghargai. Sesama guru, letakkan sopan dan hormat. Jangan pernah mengejek-ngejek gurumu. Sekarang ini udah mulai zaman online ini, gurunya di Facebook dicerita-ceritai. Ya kan? Nah, itu salah satu perilaku sosial yang tidak disukai. Nah, makanya dari mulai ada ibu lihat itu masih siswa SMP, tapi tingkah lakunya udah seperti ibu-ibu yang sudah di pasar pagi sana berantem. Di kelas pun mau berantem. Ya nggak boleh dong. Atau yang ada orang kaya hanya cerita-cerita kekayaan orang tuanya dibawa ke kelas, gurunya nggak didengar lagi mengajar dan sebagainya. Baiklah anak-anak sekalian, inilah pertemuan kita yang pertama. Pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan materi pelajaran yang dari buku kita ini, karena ini yang sudah diberikan pemerintah kita ya. Ini kita harus bersumber dari sini. Nanti penyampaiannya kita bisa asumsi melalui Google materi-materi yang sudah di-online kan. Boleh kalian belajar dari ruang guru dan sebagainya untuk menambah wawasanmu sebagai sumber belajarmu. Zamannya online, jangan sama lagi dengan zamannya tidak online. Sumber ilmu sudah banyak dari kau. Kalau dulu buku adalah gudang ilmu katanya, sekarang nggak buku saja, sudah bisa dibuat, sudah di mana-mana kita bisa belajar ilmu, di mana-mana kita bisa menabur kebaikan dan bisa mendapat kebaikan. Demikian pertemuan kita akhiri. Itulah pertemuan pertama pelajaran IPS untuk kelas 9 SMP Negeri 12 Medan. Ibu Menak Nenggolan mohon diri, kiranya kita sehat-sehat semua. Di jam yang sama
dengan hari yang sama minggu depan kita akan masuk ke materi pelajaran kelas 9 SMP Negeri 12 Medan. Demikian dari Ibu Nenggolan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat dan damai sejahtera mengantar kita semua. Selamat pagi anak-anak semua. Bye.